Bismillah. Qala al-muallif Al-Syeikh Ahmad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Wa yastahilu diddu ma taqaddama min as-sifati asy-syamikhati fa'lama li'annahu law lam yakun mawsufa biha lakana bis-siwa ma'rufa. Wa yastahilu, dan mustahil, diddu oleh kebalikan, ma perkara, taqaddama yang telah terdahulu oleh ma, minas sifati dari beberapa sifat, sifat-sifat Allah. Yang dimaksud sifat zat Allah yang 13, asy-syamikhati yang agung. Yang agung itu sifat-sifat. Fa'lama, maka ketahuilah oleh engkau. 13 sifat tersebut yang dikenal dengan sifat apa? Sifatuz zat. Sifat zat. Liannahu, karena sungguhnya dia Allah, law lam yakun mausufa, jika adanya Allah tidak bersifat atau tidak disifati biha dengannya sifat 13, lakana bissiwa ma'rufa, lakana maka adalah Allah, bissiwa dengan selain Allah, ma'rufa dikenal. Yang dimaksud, jika Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat demikian itu, maka berarti Allah tidak berhak dituhankan. Maka berarti Allah tidak berhak untuk disembah. Maka berarti Allah sama dengan ciptaannya sendiri. Tentu mustahil demikian itu. Penjelasan di bawah. Jama'a telah menghimpun asy-syaikhu oleh Syekh Ahmadu Ad-Dardiru fi syarhihi, dalam syarahnya, dalam syarah Al-Kharid Al-Bahiyyah, ala hadhihi al-muqaddimati, di atas ini muqaddimah, adadus sifati, akan kebalikan-kebalikan atau lawan-lawan sifat as-sabiqati yang terdahulu, wa adadaha, dan akan bilangan-bilangannya. Bilangan-bilangannya adad as-sifat, kebalikan daripada sifat zat. Wa bayyana, dan menjelaskan oleh Syekh, annaha, sungguhnya dia adad as-sifat mustahilatun, itu mustahil, fi haqqillah ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Wahia, dan dia adad as-sifat, adad as-sifat as-sabiqah, yang sifat mustahil, merupakan kebalikan daripada sifat wajib bagi Allah. Al-adamu, itu al-adam. Al-adam apa? Tidak ada. Al-hudusu bahru. Apa artinya bahru? Memiliki permulaan. Memiliki permulaan. Mustahil atas Allah demikian itu. Al-fana'u, hancur atau punah, binasa.
mustahil atas Allah fana. Al-mumasalatu lil hawadisi, menyerupai bagi segala yang baharu, artinya para makhluk. Mustahil atas Allah, demikian itu. Sehingga difahami darinya bahwa Allah bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Karena Allah mustahil serupa dengan ciptaannya. Wa adamul qiyam bin nafsi, dan tidak membutuhkan kepada yang lain. Gini, sifat wajib bagi Allah al-qiyamu bin nafsi, maknanya tidak membutuhkan kepada yang lain. Kebalikannya membutuhkan kepada yang lain, atau tidak membutuhkan kepada yang lain. Paham enggak itu? Jadi kalau lafaz tidaknya jadi dua, jadi apa? Minusnya kalau dua jadi, kalau negatifnya dua jadi positif. Sifat wajib bagi Allah qiyamuhu bi nafsihi. Artinya apa? Tidak membutuhkan kepada yang lain. Sehingga kebalikannya yang merupakan sifat mustahil atasnya membutuhkan kepada yang lain. Dah begitu jelas. Atau tidak membutuhkan kepada yang lain. Ya maknanya sama. Artinya membutuhkan kepada yang lain, itu mustahil atas Allah. Bi ayyaftaqira, dengan bahwa membutuhkan oleh Allah ila mahallin, kepada tempat, au mukhassisin, atau yang mengkhususkan, yang mengkhususkan baginya. Mustahil bagi Allah demikian itu. Karena jika demikian maka berarti apa? Allah sebagai makhluk. Kita ini, saya misalkan, dikhususkan dengan bentuk seperti ini, tidak lebih besar, tidak lebih kecil, tidak lebih pendek, tidak lebih tinggi, seperti ini adanya. Seperti ini adanya. Nah, pengkhususan terhadap diri saya itu mesti ada yang mengkhususkannya, ada mukhassis bagi diri saya. Ada apa? Mukhassis. Nah, Allah tidak ada mukhassis baginya. Nah, itulah makna sifat Allah qiyamuhu bi nafsihi, tidak membutuhkan kepada yang lain. Lanjut. 6. Adamul wahdaniyati, juga termasuk sifat mustahil atas Allah. Adamul wahdaniyati, ketiadaan keesaan. Ketiadaan keesaan artinya adanya sekutu atau keserupaan baginya. Nah, itu mustahil bagi Allah. Pengertian wahid pada hak Allah artinya la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wajib adanya Allah demikian itu. Tidak ada sekutu atau keserupaan baginya, tidak ada kesamaan baginya. Nah, maka mustahil bagi Allah bersifat menyerupai ciptaannya. Mustahil. Alam adalah segala sesuatu selain Allah. Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Apapun segala sesuatu selain Allah adalah alam. Manusia, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, para malaikat, surga, neraka dengan segala isinya. Semua itu apa?
ciptaan Allah. Semua itu ciptaan Allah. Itu semuanya apa? Alam. Al-alam kullu ma siwallah. Allah tidak menyerupai ciptaannya tersebut biwajhin minal wujuh, mutlak, baik pada zatnya atau pada sifat-sifatnya. Nah, inilah sebenarnya inti tauhid. Inti tauhid meyakini bahwa Allah tidak ada keserupaan baginya secara mutlak, baik pada zatnya atau pada sifat-sifatnya atau pada perbuatannya. Nah, ini makna al-wahdaniyah atau makna wahid pada hak Allah, artinya la syarika lahu. Nah, maka mustahil Allah serupa dengan ciptaannya. Adapun beberapa tambahan. Adapun beberapa nama bagi Allah atau sifat baginya yang secara lafzi, secara lafaz, secara redaksi sama dengan penyebutan apa yang disandarkan bagi makhluk, maka itu adalah ittifaqun bil lafzi dunal ma'na. Ittifaqun bil lafzi dunal ma'na itu adalah hanya kesamaan dari segi lafaznya saja, tapi maknanya berbeda. Misalkan Allah hayyun, maha hidup. Manusia hayyun, hidup. Bukan berarti hidupnya Allah sama dengan hidup manusia. Hidup Allah tanpa ruh, tanpa tubuh, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa waktu, tanpa zaman, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tanpa tempat, tanpa arah. Adapun sifat hayat pada manusia baru, memiliki permulaan, memiliki bentuk dan ukuran, dengan ruh, dengan tubuh, dengan makan, dengan minum. Jadi beda sifat hayat pada Allah dan sifat hayat pada manusia. Ini itu namanya ittifaqun bil lafzi dunal ma'na. Allah mawjud, manusia mawjud, artinya ada. Nah, kata mawjud bagi Allah, ingat-ingat ini penting, dalam sighahnya dengan redaksi maf'ul, mawjud, tetapi bagi Allah artinya bukan diadakan. Kata mawjud dalam bahasa Arab tidak hanya berlaku hanya untuk man waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Kata mawjud tidak hanya berlaku dalam makna objek saja, artinya diadakan. Enggak mesti begitu, enggak. Kata mawjud itu adalah kebalikan daripada al-ma'dum. Kata para ahli bahasa, kata mawjud itu kebalikan dari apa? Ma'dum. Apa artinya ma'dum? Tidak ada. Sesuatu yang tidak ada dalam bahasa Arab itu disebutnya ma'dum. Syai' ma'dum. Ketika disebut ma'dum tidak memastikan bahwa tadinya ada kemudian ditiadakan. Tidak. Kata ma'dum dalam bahasa Arab itu diungkapkan untuk apa? Untuk sesuatu yang memang tidak pernah ada, nonsen, tidak pernah ada. Enggak pernah ada hakikatnya. Syai' ma'dum. Apa artinya syai' ma'dum? Emang barangnya kagak ada. Tapi diungkapkannya dengan apa? Sighah isim maf'ul, ma'dum. Kata mawjud pun begitu.
Sigohnya isim maf'ul mawjud. Bukan berarti maknanya diadakan. Bukan. Paham ini? Tapi makna mawjud pada hak Allah artinya apa? Ada. Ma'dum artinya apa? Tidak ada dalam bahasa Arab ini. Ma'dum dalam bahasa Arab artinya apa? Tidak ada. Jadi sigot dalam bahasa Arab terkait isim maf'ul tidak hanya berlaku bagi sesuatu yang menjadi objek dari perbuatan si pelaku, tidak. Nah, Allah disebut mawjud, manusia mawjud. Nah, tetapi wujudnya berbeda. Wujud Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Wujud manusia atau makhluk memiliki permulaan, terikat oleh waktu dan zaman. Nah, jadi itu namanya apa? Ittifaqun bil lafzi dunal ma'na. Lanjut. Berapa itu? 7. Termasuk daripada perkara mustahil pada hak Allah adalah al-jahlu, bodoh, tidak mengetahui atau bodoh, murakkaban, baik yang jahal murakkab. Jahal murakkab itu artinya parah udah. Itu ada istilah jahil murakkab. Jahil murakkab itu apa? Bodohnya udah kuadrat gitu, udah numpuk berlipat. Au basyitun atau jahil basyit, yang apa namanya, yang sederhana atau bodoh yang sedikit, mustahil bagi Allah, baik jahil murakkab atau jahil basyit. Au ma fi ma'nahu, atau apa yang dalam maknanya jahal, min zannin, dari prasangka, au ghaflatin, atau lalai, au nisyanin, atau lupa, au naumin, atau tidur, au insyighalin bi sya'nin an sya'nin, au insyighalin, atau sibuk, bi sya'nin, dengan satu urusan, min sya'nin, dari urusan yang lain. Nah, itu mah kita itu. Nyedot rokok sambil siul, bisa kagak? Kita itu namanya apa? Disibukkan dengan satu urusan dari urusan yang lain. Sikat gigi sambil siul-siul, bisa kagak? Di Sumatera banyak yang bisa itu. Beneran, di Sumatera banyak yang bisa. Giginya dicopot, gosokin sambil gigi palsu. Gitu, Bik. Tapi kalau gigi asli sampai siul bisa gak bisa. Itu namanya kita yashghuluhu sya'nun an sya'nin. Adapun urusan Allah tidak disibukkan oleh urusan yang lain. Nah, jadi segala bentuk yang memberikan makna jahal, mau murakkab atau jahal basyit, atau yang memberikan makna kepada hal tersebut, seperti prakiraan, seperti prasangka, itu mustahil bagi Allah. Sifat semacam itu mustahil bagi Allah. Hati-hati ini. Beberapa penceramah kadang seenaknya menisbatkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah. Mereka mengatakan biar Allah berfikir,
Ngaco itu. Kagak belajar akidah, kagak belajar tauhid. Dia bilang apa? Kita berikan kesempatan kepada Allah. Enggak? Blow on. Blow on ngomong gitu, belajar tauhid orang. Dia bilang lagi apa lagi? Contohnya, yang paling banyak ini dia, yang paling banyak ini mengatakan apa disebutnya, proyek atau apa sebutnya selain proyek, rencana. Ya, rencana. Dia kata itulah rencana Allah. Rencana. Apa itu rencana itu? Bahasa Inggrisnya planning. Planning itu apa? Bahasa Arabnya takhtit. Takhtit itu artinya yaitu rencana, planning, berpikir, menyusun program-program begini. Itu namanya apa? Rencana. Banyak banget tuh ngomong gitu. Dia bilang apa? Rencana Allah. Nggak boleh ngatain gitu itu, kata rencana Allah. Allah rencana, pakai rapat segala. Kagak bener tuh ngatain gitu. Baik-baik tuh, hati-hati. Kalimat-kalimat yang berikan makna jelas-jelas itu khusus bagi makhluk, maka tidak boleh disandarkan pada Allah. Sifat-sifat yang kita tetapkan bagi Allah hanyalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, dengan dasar keyakinan yang wajib kita yakini bahwa itu semua bukan dalam makna sifat-sifat benda. Pokoknya itu penting itu. Jadi Allah memiliki sifat-sifat, tetapi sifat-sifat tersebut bukan dalam makna sifat-sifat benda. Ada beberapa kalimat yang sangat rusak disandarkan bagi Allah. Na'udzubillah. Seperti mengatakan, ada sebagian orang mengatakan karena anaknya bandel, misalkan dia mengatakan Allah susah ngurusin lu. Na'udzubillah. Atau kata nyesel, Allah juga nyesel nyiptain lu, dia kata begitu. Na'udzubillah. Hati-hati itu, kalimat-kalimat buruk semacam itu jangan disandarkan bagi Allah. Dibdut tauhid, itu menyalahi tauhid, menyalahi akidah. Orang yang menyandarkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah, sifat-sifat yang khusus misalkan bagi manusia, disandarkan pada Allah, artinya diyakini itu sebagai sifat baginya, ini orang dihukumi kafir dengan kesepakatan para ulama. Al-Imam At-Tahawi berkata, "Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara." Siapa orang mensifati Allah dengan satu makna daripada makna-makna manusia, artinya sifat-sifat yang khusus bagi benda seperti bagi manusia, disandingkan atau disandarkan pada Allah, ini orang apa? Faqad kafara, sungguh dia telah menjadi kafir. Na'udzubillah. Lanjut. Berikutnya termasuk sifat yang mustahil atas Allah, al-mautu,
mati. Ini kebalikan dari sifat wajib baginya, yaitu sifat hayat. Maka mustahil baginya sifat al-maut, mati. Al-ajzu berikutnya sifat mustahil bagi Allah. Al-ajzu lemah. Mustahil bagi Allah lemah. Nah ini kebalikan daripada sifat wajib Allah, yaitu sifat qudrah. Adamul iradati berikutnya sifat tidak memiliki kehendak. Tidak memiliki kehendak, itu sifat mustahil bagi Allah. Bi ayyaqa, dengan seumpama terjadi fi mulkihi, pada kekuasaannya Allah, ma oleh sesuatu, la yuridu yang tidak berkehendak oleh Allah. Al-bakamu ay adamul kalami, termasuk berikutnya sifat mustahil atas Allah adalah al-bakam. Ay artinya adamul kalami, tidak bersifat kalam, tidak memiliki sifat kalam. As-samamu, as-samamu kalau bahasa kitanya tuli. Allah mustahil memiliki sifat tuli, tapi jangan difahami bahwa Allah memiliki sifat mendengar lalu difahami bahwa Allah memiliki telinga atau anggota-anggota badan. Hati-hati, salah ya. Pemahaman begitu rusak ya. Sifat sama' Allah bukan dengan telinga, bukan dengan anggota-anggota badan. Al-'ama termasuk sifat mustahil bagi Allah. Al-'ama, apa artinya al-'ama? Buta. Mustahil bagi Allah bersifat buta. Nah, tetapi jangan difahami bahwa sifat basar Allah, bahwa Allah Maha melihat, jangan difahami bahwa sifat tersebut adalah dengan mata dalam makna anggota badan. Allah Maha suci dari demikian itu. Orang yang menetapkan anggota-anggota badan bagi Allah disepakati oleh para ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, bahwa ia telah dihukumi kafir. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi berkata, ta'ala 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat. Ta'ala, maha suci Allah, 'anil hudud, dari segala bentuk dan ukuran-ukuran, wal ghayat, dan penghabisan-penghabisan, wal arkan, dan suci daripada sisi-sisi. Al arkan ay al jawanib, sisi-sisi artinya bentuk sama atau ukuran. Wal a'dha, dan suci daripada anggota badan yang besar. Wal adawat, dan suci daripada anggota badan yang kecil. Allah bukan tubuh, bukan fisik yang tersusun daripada anggota-anggota badan. Nah, maka jangan difahami sifat sama' Allah dengan telinga, atau sifat basar Allah dengan mata, dengan biji mata, atau anggota-anggota tubuh lainnya. Lanjut. Wa kullu man qama bihi siwaha fahuwa alladhi fil faqri qad tanaha. Wa kullu man, dan setiap man, siapa? Qama, yang telah tetap, bihi, dengan nyaman, siwaha, selain sifat-sifat yang wajib, selain sifat-sifat yang wajib yang 13, wujud, qidam, baqa,
Siapa yang tidak bersifat dengan sifat-sifat wajib seperti itu, fahuwa maka dia man alladzi yang fil faqri dalam kefakiran qad tanaha telah mencapai puncaknya. Telah mencapai puncaknya oleh dia alladzi. Yang dimaksud dengan bait ini bahwa siapapun yang bersifat dengan sifat-sifat selain sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu, maka berarti semuanya itu makhluk. Oleh karena sifat-sifat yang wajib, yang 13 sifat, sifatul zat itu wujud, qidam, baqa, khalafatul hawadis, qiyamu bi nafsi dan seterusnya, itu hanya bagi Allah, hanya bagi Allah. Tidak ada keserupaan bagi Allah pada sifat-sifatnya tersebut. Nah, selain Allah maka itu apa? Baharu, makhluk. Dan selain Allah mereka itu apa? Fil faqri qad tanaha. Semua itu mesti apa? Bersifat dengan fakir, bersifat dengan al-faqr, miskin, membutuhkan. Kita semua ini membutuhkan kepada Allah. Seluruh makhluk Allah ini membutuhkan kepada Allah. Antumul fuqara. Disebutkan dalam Al-Quran. Depannya apa ayat Bang? Al-fuqara, antumul fuqara wallahu wal ghani. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghani. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara, kalian semua fakir, membutuhkan kepada Allah. Nah, al-faqr ay fil ihtiyaj. Al-faqr yang dimaksud adalah dalam membutuhkan ila man yukmiluhu, kepada yang menyempurnakannya, akan man, akan alladzi. Itu tadi fa huwa alladzi fil faqri qad tanaha. Ay qad tanaha, ini makna qad tanaha ay balaghun nihayata fil faqri wal ihtiyaji. Artinya telah sampai puncaknya fil faqri, dalam kefakiran, wal ihtiyaji, dan kebutuhan. Wa hadza, dan bermula ini al-faqr, al-ihtiyaj, min akbari alamatil hudusi, dari paling besar tanda-tanda kebaharuan. Fayakunu, maka jadilah min jumlat, fayakun, maka jadilah dia man, itu tadi man qama bihi siwaha, min jumlatil alami, dari bagian alam, al-hadisi, yang baru, al-muftaqiri, yang fakir, al-muhtaji, yang berhajat. Wa huwa, dan wa hadza, dan bermula ini perkara mustahilun, itu mustahil, 'ala Allahi, atas Allah. Wal wahidul ma'budu la yaftaqiru li ghairihi jallal ghanil muqtadiru. Wal wahidu, dan Allah al-wahid, yang maha esa, yang tidak ada sekutu baginya, alladzi la syarikalah. Al-ma'budu, yang disembah, yang berhak disembah, la yaftaqiru, tidak membutuhkan, oleh al-wahid, li ghairihi, bagi lainnya, al-wahid, bagi lainnya. Artinya tidak membutuhkan oleh Allah akan makhluk-makhluknya. Jalla, maha agung dia Allah, al-ghani, yang maha kaya, al-muqtadiru, yang maha kuasa. Nah, titik.
Wallahu a'lam bissawab. Ini bait 47 panjang syarahnya.